Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti dari kelas Farmasi 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sediaan tablet beserta evaluasinya. Pengertian tablet merupakan salah satu sediaan yang banyak mengalami perkembangan dari segi formulasi. Beberapa keuntungan sediaan tablet diantaranya ialah sediaan lebih kompak, biayanya pembuatannya lebih murah, dosisnya tepat, mudah pengemasannya, sehingga penggunaannya lebih praktis jika dibandingkan dengan sediaan lain. Tablet dibuat dari bahan aktif dan bahan tambahan yang meliputi bahan pengisi, penghancur, pengikat, dan pelicin. Kemudian saya mengambil jurnal yang berjudul Formulasi Tablet Klorfeniramin Maleat dengan bahan pengikat getah kulit buah pisang goroho yang menggunakan metode granulasi basah. Dalam pembuatan komponen sediaan tablet, diperlukan zat tambahan untuk mendapatkan kualitas sediaan yang memenuhi persyaratan formulasi. Salah satu zat tambahan yang memiliki peran khusus dalam formulasi sediaan tablet yaitu bahan pengikat. Bahan pengikat dalam formulasi tablet digunakan untuk mengikat komponen-komponen tablet untuk dijadikan granul dengan ukuran yang sama dan bentuk yang kompak. Dengan adanya bahan pengikat, komponen tablet akan mudah dibentuk menjadi granul, sehingga akan memudahkan pencetakan. Pemilihan bahan pengikat bergantung kepada sifat fisika dan kimia dari bahan obat, daya ikat yang diperlukan, dan tujuan pemakaian obatnya. Salah satu komponen bahan alam yang diharapkan mampu untuk digunakan sebagai bahan pengikat sediaan tablet yaitu getah buah pisang goroho. Berdasarkan asumsi yang beredar di masyarakat dan karakteristiknya, getah kulit buah pisang goroho memiliki daya rekat yang sangat kuat ketika mengenai kulit. Hal ini didasari oleh kemampuan dari getah buah pisang dalam penyembuhan luka bakar sebagai antiseptik dan antioksidan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan tablet klorfeniramin maleat menggunakan getah kulit buah pisang goroho sebagai bahan pengikat dengan metode granulasi basah. Selanjutnya ada morfologi, kandungan, dan kegunaan dari tanaman pisang goroho. Tanaman pisang goroho memiliki morfologi yaitu pohon dengan batang tegak. Agar mempunyai susunan yang kuat, batang semuanya tersusun oleh pelepah daun, daun terpencar, bentuk daun seperti meruncing, ujungnya tumpul, tepi rata, mudah robek dengan tangkai daun agak panjang dan lebar, memiliki bunga menjemput dengan tangkai yang panjang dan kuat, bulat, ada yang berbulu, ada yang tidak. Bunganya banyak. Hampir semua buah pisang goroho memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, ungu, atau bahkan hampir hitam. Kemudian yang kedua ada kandungan dari si getah pisang goroho ini, yaitu mengandung tanin dan asam galat. Yang ketiga, kegunaan dari getah pisang banyak digunakan sebagai pengobatan alternatif tradisional yang telah terbukti cukup ampuh bila anggota tubuh terkena goresan benda tajam gitu dengan luka benda tajam dengan luka yang terlalu dalam dan berdarah. Maka si getah pohon pisangnya dapat dioleskan dengan merata pada anggota tubuh yang terkena luka gitu. Kemudian penelitian ini membuat formulasi dari tablet klorfeniramin maleat dengan bahan pengikat
Getah kulit buah pisang goroho. Getah kulit buah pisang goroho. Klorfeniramin maleat ialah obat antihistamin H1 yang sering digunakan sebagai obat pilihan pertama untuk mencegah atau mengobati gejala reaksi alergi. Klorfeniramin maleat sebagai AH1 menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos. Bermanfaat untuk mengobati reaksi hipersensitivitas dan keadaan lain yang disertai pelepasan histamin endogen berlebih. Selanjutnya, ada metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode granulasi basah. Metode ini merupakan metode pembuatan yang paling banyak digunakan dalam memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut. Menimbang dan mencampur bahan-bahan, pembuatan granulasi basah, pengayakan granul basah, pengeringan, pengayakan granul kering, kemudian pencampuran bahan pelicin dan bahan penghancur, pembuatan tablet dengan kompresi. Selanjutnya, metode penelitian. Ada bahan dan alat, ada juga persiapan sampel. Bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah getah buah pisang goroho, zat aktif klorfeniramin maleat 4 mg, laktosa, amilomanihot, talkum, magnesium, stearat, dan pewarna makanan. Alat yang digunakan untuk membuat tablet antara lain mesin pencetak tablet TDP1, alat uji kekerasan tablet HT1, alat uji waktu hancur BJ2, oven, alat uji kerapuhan CS2, alat-alat gelas, corong, sonde, lumpang, alu, stopwatch, mistar, ayakan mes 14 dan 16, dan timbangan analitik. Kemudian persiapan sampel. Sampel yang digunakan yaitu getah buah pisang. Sampel yang digunakan yaitu getah buah pisang. Getah buah pisang yang masih segar, yang dipotong pada bagian sisir pisangnya. Kemudian dipotong kedua ujung pangkal kulit buah pisang goroho secara melintang dan getahnya yang keluar dikumpulkan ke dalam cawan Petri. Cawan Petri. Di sini juga bisa dilihat ya, ada formulasi tablet yaitu klorfeniramin maleat 0,4 mg, getah kulit buah pisang goroho XG, amilomanihot 5%, talkum 1%, mg stearat 1%, pewarna QS, zat harum laktis QS. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan yaitu uji preformulasi. Di sini ada formula 1 dan 2, kadar air, kecepatan alir, sudut diam. Uji kadar air menunjukkan dari kedua formulasi ini konsentrasi 25% memenuhi persyaratan granul yang baik karena memiliki kandungan lembab kurang dari 5%. Sedangkan pada konsentrasi 15% tidak memenuhi persyaratan granul karena memiliki kandungan lembab lebih dari 5%. Uji sifat alir dan sudut diam pada formula dengan konsentrasi 25% menunjukkan hasil kurang 10 detik dengan kecepatan alir 9,90 detik dan sudut alfa sebesar 32,98. 80. Bila dibandingkan dengan syarat yang ditetapkan kurang dari 10 detik dan sudut tetanya kurang dari 400.
maka granul tersebut membuktikan dapat mengalir dengan baik dan bebas dan memenuhi persyaratan uji luncur dan daya alir. Sedangkan pada formula dengan konsentrasi 15% menunjukkan hasil lebih 10 detik dengan kecepatan alir 13,13 detik dan sudut tetanya sebesar 33,930. Hal ini menunjukkan bahwa granul tersebut memiliki aliran yang kurang baik. Selanjutnya ada evaluasi pengujian tablet. Hasil uji di sini bisa dilihat ada formula, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Hasil uji keseragaman bobot menunjukkan bahwa formula tablet dengan konsentrasi 15% dan 25% memenuhi persyaratan yang ditentukan Farmakope Indonesia, yaitu tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari kolom A, yaitu 7,5%. Dan tidak satupun bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari kolom B, yaitu 15%. Hasil pemeriksaan ukuran tablet menunjukkan bahwa tebal tablet umumnya konstan karena menggunakan punch dan G yang berukuran sama dari kedua formulasi yang ada diperoleh. Hasil diameter rata-rata tablet adalah 0,8 cm dengan tebal tablet 0,3 cm. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diperoleh keseragaman ukuran tablet yang memenuhi persyaratan, di mana diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Kemudian hasil yang diperoleh dari uji kekerasan tablet dari semua formula memenuhi persyaratan kekerasan, yaitu 4-8 kg. Tablet dengan formulasi konsentrasi 25% memiliki kekerasan yang lebih besar dibandingkan dengan formulasi konsentrasi 15%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi dari bahan pengikat, maka sifat kompresibilitasnya lebih baik. Kerapuhan menunjukkan kedua formulasi menunjukkan hasil yang memenuhi formula keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, dan kerapuhan. Kemudian yang terakhir yaitu waktu hancur yang ke-1, yaitu ada 15% kan. 1,02 D sama dengan 0,8, T sama dengan 0,3, 5,16, 0,89 menit, 0,89 menit 58 detik. Yang kedua 25%, 1,3 D sama dengan 0,8, T sama dengan 0,3, 5,67, 0,2, 10 menit, 50 detik. Persyaratan di mana tidak boleh lebih dari 1% kehilangan bobot dalam pengujian. Formulasi dengan konsentrasi 15% memiliki tingkat kerapuhan yang lebih besar, yaitu 0,8% dibandingkan dengan formulasi dengan konsentrasi 25% yang hanya memiliki tingkat keparuhan 0,2%. Hasil uji waktu hancur menunjukkan bahwa kedua formula memberikan tablet dengan waktu hancur yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 15 menit. Formulasi dengan konsentrasi 25% memberikan waktu hancur yang lebih lama, yaitu 10 menit. 50 detik dibandingkan dengan formulasi dengan konsentrasi 15% dengan waktu hancur 9 menit 58 detik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa getah kulit buah pisang goroho sebagai bahan pengikat pada formulasi sediaan tablet klorfeniramin maleat dengan konsentrasi 25% dapat memenuhi kriteria yang baik sesuai persyaratan. Dan untuk getah kulit buah pisang goroho dengan konsentrasi 15% belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, banyak salah dalam pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.